Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Sumberjo dan seluruh jajaran direksinya, Pak Samijan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, segenap karyawan RSI Muhammadiyah Sumberjo yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kesempatan dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama ini melalui sebuah materi yang kita akan kaji bersama dan kita akan diskusikan di akhir kajian kita nanti insyaallah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, topik kita yaitu al-ghuslu. Al-ghusl itu artinya mandi. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya disebut mandi besar atau mandi wajib. Kenapa kok disebut mandi besar atau mandi wajib? Karena mandi itu dalam kita di Indonesia itu dua ya. Ada mandi tapi sirahnya atau kepalanya tidak dibasahi, ya kan? Ada yang mandi yang seluruh badannya itu dibasahi, termasuk apa? Kepala atau rambutnya juga basah. Kalau disebut mandi wajib berarti mandi yang dilakukan karena melakukan hal-hal yang menyebabkan kita diwajibkan untuk mandi. Itu makanya dalam bahasa Indonesia disebut apa? Mandi wajib. Yang kedua disebut mandi apa Pak Tebu? Mandi besar. Lawannya besar, kecil. Berarti kalau mandi besar itu mandi yang bagaimana? Kalau mandi kecil mandi yang bagaimana? Nah, kalau mandi besar itu artinya apa? Seluruh badan kita itu dibasahi dengan air. Tidak ada satu bagian dari tubuh kita yang tidak tersentuh atau terbasahi air. Tapi kalau mandi kecil mungkin kita mandi tapi kepala kita atau rambut kita belum basah. Ya, itu istilah dalam apa? Bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dalam kitab-kitab fikih namanya ya cuma al-ghuslu. Al-ghuslu itu apa? Mandi. Artinya dalam pemahaman kitab fikih atau syariat kita yang disebut mandi itu yang membasahi semua anggota tubuh. Oke ya? Nah, itu. Dan topik kita kaifiyah al-ghusl atau tata cara apa? Mandi. Karena kajian kita itu melihatnya dari perspektif ketarjian, maka pembahasan ghusl dalam HPT, Himpunan Putusan Tarjih, itu kita bisa dapati di kitab Thaharah. Kitab apa? Thaharah, kitab yang berbicara tentang apa? Bersuci. Setiap pembahasan fikih itu pasti kitab yang pertama bicara tentang apa? At-Thaharah,
suci. Itu hasil Muktamar Khususi ke-24 Banjarmasin 1935 Masehi atau Miladiah. Berarti sudah cukup lama Pak atau Bu ya. Oke. Mandi berarti pembahasannya ada di kitab Thaharah, ada di kitab Thaharah, kitab yang menjelaskan tata cara apa? Bersuci. Bersuci baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau bersuci dari hadas kecil dengan apa? Dengan apa? Dengan wudu. Dan orangnya yang memiliki hadas kecil disebut apa? Muhdis, orang yang berhadas. Kalau kita bersuci dari hadas besar, tidak cukup dengan mandi. Kalau mandi itu kan membasuh dan mengusap anggota tertentu. Dalam pertemuan yang lalu, entah berapa bulan yang lewat itu, saya nggak ingat itu. Anggota wudhu berapa? Ada berapa Pak atau Bu? Wajah, apa lagi? Tangan, apa lagi? Rambut atau kepala? Kepala, tapi maksudnya yang dimaksud mengusap ya rambut yang ada di kepala. Terus apa? Kaki. Berarti berapa? 4 ya. Nanti kan kalau 4 anggota, tidak semua anggota badan kita dibasuh. Itu kalau wudu. Tapi tadi hadas besar harus dengan mandi. Dengan apa? Mandi. Dan orang yang berhadas besar disebut junub. Dengan apa? Disebut dengan apa? Junubun. Orang junub. Itu kalau junubun itu apa? Subjek atau pelakunya ya. Kalau apa? Infinitifnya itu jinabah. Makanya jadi bahasa Indonesia apa? Jenabat itu. Nah, junub itu kata berasal dari junub itu lambung ya. Kalau mohon maaf ini saya menjelaskan hukum ya, bukan cangkruan. Apa? Kalau orang suami istri itu melakukan hubungan, itu kan secara umum kan berbaring, lambung ketemu lambung. Makanya kalau bahasa Arab itu sering pakai bahasa metaforis atau kinayah, menunjukkan junub itu diantara penyebabnya apa? Khurujul mani, yaitu keluarnya mani. Oke ya, bisa dipahami ya? Oke. Dan keduanya media yang dipakai air, wudu pakai air, mandi pakai air. Tapi ketika air itu tidak ada, kita boleh menggunakan apa? Debu yang ibadahnya disebut apa? Tayamum. Wudu dan tayamum sudah kita kaji di bulan-bulan yang lalu. Sekarang kita masuk pada mandi. Yang pertama, adakah perintah mandi dari Al-Quran dan hadis? Atau hukumnya mandi wajib apa? Hukumnya apa Pak? Atau Bu? Mandinya mandi wajib ya, hukumnya wajib ya. Saya tanya ya, apa hukumnya mandi wajib? Ya wajib, mandinya apa? Wajib. Nah, dalam surah Al-Maidah ayat 6, satu ayat ini bicara tentang 3 macam ibadah yang kaitannya dengan toharoh atau bersuci. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Bicara tentang apa? Wudu. Tentang apa? Wudu. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau engkau dalam keadaan junub fattahharu, maka bersucilah. Bersucinya dengan cara apa? Cukup wudu? Tidak. Fattahharu maksudnya apa? Faghtasilu, hendaklah kamu mandi. Nah, mandi wajib atau mandi besar. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu apa? Sa'idan
thayyiba. Bicara tentang apa? Tayamum. Berarti satu ayat saja bicara apa? Wudu, mandi, terus tayamum. Nah, ini kita bahas Bapak dan Ibu sekalian, cuma potongan ayat yang saya kasih tanda merah itu. Wa in kuntum junuban apa? Fattahharu. Wa in kuntum wa inna namun kuntum ana sapa sira kabeh iku junuban. Wong sing junub. Fattahharu, maka disuruh apa? Mandi. Ini bentuk imperatif atau bentuk perintah. Berarti kalau perintah itu hukum asalnya apa? Apa Pak atau Bu? Wajib. Al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Berarti kalau orang junub, nanti junub apa saja yang menyebabkan seseorang disebut junub? Nanti kita bahas. Orang tersebut kalau mau sholat, karena ayat pertama bilang apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholat. Kalau mau mengerjakan sholat wajib apa? Mandi. Tapi kalau jenengan puasa, Bu, misalnya jenengan, mohon maaf ini, headnya mampet atau habis menstruasi. Kalau mau sholat wajib mandi. Boleh nggak jenengan sholat sebelum mandi? Tidak boleh. Tapi kalau puasa, boleh atau enggak, Bu? Berarti puasa belum mandi junub boleh? Misalnya jenengan, boleh atau enggak? Misalnya jenengan haidnya berhenti sebelum terbitnya fajar di bulan Ramadan. Terus terbit fajar. Tapi jenengan haidnya berhentinya sebelum terbit fajar. Misalnya katakanlah terbit fajarnya jam 4. Jenengan jam 3 sudah suci. Atau apa? Haidnya sudah berhenti. Jam 4-nya nanti mulai puasa atau enggak? Misalnya belum sempat mandi karena nyiapkan sahur bapak atau anaknya ya. Sibuk bikin apa, Bu? Masakan gitu. Akhirnya enggak sempat apa? Mandi. Nanti kalau mandi dulu, misalnya apa? Takut apa? Waktu sahurnya habis. Nah, berarti jenengan masuk waktu puasa tapi belum sempat mandi junub. Gimana, Bu, hukumnya? Boleh, Bu? Tapi kalau sholat, Bu? Nggak boleh ya. Nanti kalau sholat harus mandi dulu. Tapi kalau puasa makan dulu. Maksudnya kalau puasa itu tidak disyaratkan harus mandi dulu bagi wanita yang haid. Mohon maaf. Ini saya jelaskan hukum loh. Jangan ketawa. Misalnya ibu sama bapak malam-malam kumpul tuh bulan Ramadan atau bulan puasa. Bangun, Bu, karena kecapean ya. Bangun itu ternyata sudah apa? Sudah terbit fajar atau mau apa? Mau mancing sholat subuh, belum sempat mandi besar. Atau mau 5 menit sebelum terbitnya fajar atau sebelum masuknya waktu subuh, masih sempat untuk makan sahurnya. Tapi belum sempat mandi. Puasa atau enggak? Jenengan dalam keadaan junub puasa. Tetap apa? Puasa. Karena puasa itu tidak disyaratkan apa? Bagi wanita yang haid termasuk orang yang junub harus mandi dulu. Tapi kalau sholat harus mandi dulu. Oke ya, jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita bahas apa yang disebut dengan mandi wajib. Mandi itu secara lugatan, secara etimologi atau linguistically artinya sayalanul ma'al syai', mengalirkan air pada sesuatu. Itu secara apa? Lugatan atau secara bahasa. Wa syar'an atau istilahan, secara istilahi atau secara apa? Terminologi, yang disebut mandi itu sayalanul ma'ala jami'il badan taqarruban
ilau atau lillahi ta'ala. Itu apa? Beribadah kepada Allah dengan cara apa? Menuangkan air ke seluruh tubuh sesuai dengan tuntunan syara. Berarti kalau kita mandi itu niatnya ibadah atau kebiasaan, Pak atau Bu? Atau habit saja? Ibadah. Artinya kalau mandi junub atau mandi besar harus niat ibadah. Karena ini kan bentuk apa? Ibadah. Wudu saja pakai niat, maka rukun mandi wajib ya harus niat ibadah gitu. Bagaimana caranya? Ta'mimul ma' alal badan. Mengalirkan air ke seluruh badan. Berarti seluruh badan ini habis ya. Berat sekali. Ya. Jadi air itu harus mengalir ke seluruh badan. Semua anggota badan, nanti termasuk ibu-ibunya yang biasanya rambutnya panjang gitu. Rambutnya apa? Panjang. Kemudian di apa Bu namanya rambut di enggak itu loh yang di kelabang. Nah, itu kan berarti nanti kalau mau mandi diantaranya harus apa? Kelabangnya diorek atau dilepas. Itu kalau misalnya kelabangnya biasa Bu, tapi kalau rambut jenengan panjang gitu, kelabangnya ya suwe menisan ya. Tapi rata-rata cewek sekarang itu rambutnya panjang kelihatannya sudah enggak ada ya. Rata-rata sudah pendek. Misalnya rambutnya apa? Sangat panjang sampai bokong atau sampai kaki. Ada atau enggak? Kemudian apa di kelabang itu kalau mau diudari itu susah. Maka kalau yang semacam itu cukup airnya disiramkan pada rambut kelabangnya, tidak usah dilepas itu. Oke ya. Tapi kalau yang mudah ya sebaiknya dilepas. Maksudnya kelabangnya kelabang biasa ya. Itu ya sebaiknya apa dilepas. Oke. Berarti semua anggota tubuh kena air. Oke ya. Itu yang disebut mandi. Nah kalau kita lihat di dalam HPT di matan koror atau teks keputusannya ya, ini dijelaskan tentang mujibatul ghusli, hal-hal yang mewajibkan mandi, dan juga dijelaskan kaifiyatul ghusli dan tata cara apa? Mandi. Yang pertama yang kita bahas, hal-hal yang mewajibkan apa? Mandi atau mujibatul ghusli. Yang pertama itu keluar air mani atau sperma. Nanti kita bahas secara detail ya. Ini saya tampilkan apa saja yang mewajibkan kita mandi. Baik keluarnya mani atau sperma itu melalui mimpi atau yang lainnya. Yang lainnya itu apa? Ya misalnya apa? Hubungan suami istri atau istimna, melakukan onani, meskipun onani itu tidak diperbolehkan dalam agama ya. Kemudian apa? Bertemunya kedua persunatan, yaitu laki-laki dan perempuan, baik keluar mani atau tidak. Kemudian yang ketiga hendak menghadiri sholat Jumat. Ini wajib atau sunnah, nanti kita bahas ya. Tapi yang jelas di HPT kita itu ditempatkan di antara hal-hal yang mewajibkan mandi. Seolah-olah ada indikasi mandi Jumat itu hukumnya wajib. Tapi nanti kita bahas ya. Tapi yang jelas di teks keputusan HPT kita, mandi untuk menghadiri sholat Jumat itu diletakkan di antara hal-hal yang mewajibkan apa? Mandi, seolah-olah apa? Wajib. Kemudian selesai atau pasca haid atau menstruasi. Kemudian selesai nifas. Nanti kita bahas satu persatu. Kita mulai yang pertama. Hal yang mewajibkan mandi itu khurujul mani, keluarnya mani atau sperma. Atau apa? Sperma. Mani itu apa Pak atau Bu? Mungkin jenengan nanti bisa bantu saya ya, karena yang di dunia kesehatan lebih tahu daripada
saya atau perspektif kesehatan. Saya kasih perspektif syariat. Nanti jenengan kasih masukan saya. Nah, mani itu air yang keluar dari laki-laki dan perempuan. Mani itu sifatnya 3. Sifatnya apa? 3. Yang pertama, ketika dia keluar itu rasanya enak atau ada ladzah atau taladzud. Jadi rasanya apa? Enak. Kemudian, mohon maaf ini saya jelaskan hukum ya, bukan cangkruan di cakruk. Kan kalau menjelaskan hukum kan harus jelas ya. Ya, jadi mani itu kalau keluar rasanya enak. Yang kedua itu mohon maaf, penisnya itu apa? Mulai mengendor. Terus syahwatnya itu menurun. Itu ciri air mani. Yang kedua itu ada tadafuk. Tadafuk itu apa? Muncrat gitu. Air mani itu muncrat gitu. Yang ketiga, air mani itu kalau masih basah itu baunya itu kayak apa Pak Tohu? Kalau dalam kitab fikih itu dikatakan kayak apa? Kayak thal'in nakhl, kayak kembangnya apa? Pohon kurma. Dengan bau kembang pohon kurma itu bagaimana? Kan nggak pernah nyium itu. Tapi kalau air mani itu sudah kering, itu kayak putih telur gitu. Baunya. Kalau di dunia medis penjelasan tentang mani itu sampai segitu atau enggak? Saya enggak tahu. Ada yang bisa ngasih komentar atau enggak? Ada. Penjelasan mani atau sperma dalam dunia medis ketika bicara karakteristik sperma itu bagaimana? Enggak ada yang mau jawab. Ada yang bisa jelasin atau enggak? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Penjelasan saya tadi berarti sama dengan dunia medis atau beda? Daripada enggak ada yang mau jawab, saya lanjutkan saja gitu. Itu kalau disebut mani atau sperma. Yang kedua, air yang keluar dari manusia itu 3. Atau dari kemaluan itu 3. Kalau dalam kajian fikih. Yang kedua disebut madhi. Apa? Madhi. Madhi itu air yang dia keluar inda thawrani syahwah. Ketika nafsu syahwat itu apa? Memuncak gitu. Mohon maaf misalnya laki-laki lihat istrinya suatu saat kok cuantik gitu. Karena istrinya habis dari salon itu. Nah itu langsung syahwatnya memuncak misalnya. Tapi tidak sampai keluar mani, itu namanya madhi. Yang ketiga itu wadi. Wadi itu cairan yang keluar dari kemaluan disebabkan biasanya karena apa? Memikul beban yang berat. Dan dia keluar biasanya setelah apa? Setelah kencing. Saya nggak tahu kalau di dunia kesehatan apa gitu namanya. Tapi yang jelas dalam kajian fikih 3 itu ya. Ada mani, ada madhi, ada wadi gitu. Yang mewajibkan wudu dari 3 macam air yang keluar dari kemaluan. Makanya saya jelaskan secara detail Pak atau Bu. Biar jenengan tahu ya. Dari 3 air yang keluar dari kemaluan yang mewajibkan mandi itu apa? Hah? Mani. Kalau madhi sama wadi? Hah? Tidak. Kalau orang mengeluarkan madhi atau wadi, zakarnya atau kemaluannya itu dicuci, terus dia melakukan wudu terus sholat. Jadi tidak usah mandi.
Tapi kalau jenengan mengeluarkan mani dengan 3 tadi, karakteristiknya 3 yang saya sebutkan tadi kan, itu berarti jenengan nggak cukup kemaluannya dicuci terus wudhu terus sholat, nggak cukup, harus mandi gitu loh. Nah, kenapa kok mani itu mewajibkan mandi? Tapi saya bahas dulu. Orang mengeluarkan mani itu sebabnya apa? Apa Pak atau Bu? Sebabnya apa? Ya. Apa Pak? Orang mengeluarkan mani itu karena bisa berhubungan. Yang kedua apa? Karena ihtilam atau mimpi basah ya. Jadi kalau jenengan mimpi basah itu ada dua keadaan ya. Yang pertama memang ingat mimpi basah, terus ketika bangun ketemu cairan. Yang ketiga itu berarti jelas wajib mandi. Tapi kalau misalnya jenengan hanya ingat mimpi basah, tapi tidak ada cairan ketika bangun, itu mandi atau enggak? Mandi atau enggak? Nah, kalau semacam itu, kalau untuk hati-hati ya mandi. Kalau untuk hati-hati. Tapi keadaan yang ketiga, jenengan tidak ingat kalau mimpi basah pada waktu tidur, kemudian bangun ketemu cairan, itu wajib mandi atau enggak? Tapi yang jelas cairannya dipastikan ini cairan mani atau cairan yang lain gitu. Kalau terbukti mani berarti wajib mandi. Meskipun kita tidak ingat pada waktu tidur kalau kita mimpi basah. Bisa dipahami ya? Oke. Kenapa kok keluar mani itu wajib mandi? Ini beberapa dalilnya. Di antaranya ayat yang sudah kita baca tadi, wa in kuntum junuban fattahharu. Kemudian Nabi bersabda, innamal ma'u minal ma'. Innama sesungguhnya al-ma'u atau mandi minal ma', sebab air. Maksudnya innama sesungguhnya hanya al-ma'u, air, minal ma'i sebab air. Maksudnya apa? Maksudnya orang itu wajib mandi sebab mengeluarkan sebab mengeluarkan mani gitu. Berarti yang mewajibkan mandi apa? Mani. Oke. Berikutnya hadis Ali ibn Abi Thalib. Kata Ali, kuntu rajulan madza'an. Kuntu rajulan madza'an. Saya adalah seseorang yang suka mengeluarkan madhi. Fasa'altu nabiyya, maka saya bertanya kepada Nabi. Faqol, maka Nabi menjawab, fil madhi al-wudu. Di dalam mengeluarkan madhi itu wudu saja. Berarti kemaluannya cukup dibersihkan. Wa fil mani al-ghuslu. Kalau mengeluarkan mani wajib mandi. Makanya tadi kita bedakan antara mani, madhi dan wadi. Berarti yang wajib mandi hanya mani. Sedangkan wadi sama madhi itu kemaluannya cukup dibersihkan, kemudian melakukan wudhu, tidak usah mandi. Dan bagaimana kalau wanita itu mimpi basah gitu. Ini hadis Ummu Salamah. Bu, ini penting Bu. Hadisnya sahih nih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah itu tidak malu terhadap kebenaran. Karena Ummu Salamah mengatakan demikian karena beliau mau minta fatwa kepada Rasulullah. Yang ditanyakan sesuatu yang apa Bu? Sesuatu yang persoalan wanita. Ini persoalan wanita, bukan persoalan kelaki-lakian ya. Makanya dikatakan innallaha la yastahi minal haq. Misalnya saya menjelaskan gini karena kita ngaji ya. Fahal al-mar'ati al-ghuslu. Apakah wanita itu wajib mandi idza ihtalamat apabila mimpi basah?
Qala, maka Rasulullah menjawab, na'am, wanita itu wajib mandi idza ra'atil ma', apabila dia melihat air, maksudnya air mani. Oke ya, bisa dipahami ya? Ya, itu yang pertama. Ini kok kenapa tegang semuanya? Oh, nggak ada yang respon, itu saya takut saya ngomong sendiri. Bisa dipahami lah ya? Nah, tapi nggak ada respon balik, nggak ada feedbacknya ini. Yang kedua itu iltiqa khitanain, ketemunya dua alat persunatan, maksudnya persunatan laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki itu mudah, pokoknya yang kalau sudah disunat ya selesai itu apa? Kalau yang perempuan ya mohon maaf, pokoknya itulah yang kulit di atas vagina itu. Itu kalau ketemu itu apa? Wajib mandi. Apakah cukup ketemu atau tidak? Kalau cukup ketemu saja belum masuk, mohon maaf. Itu sebagian ulama mengatakan belum wajib. Tapi kalau ketemu terus ada yang masuk meskipun sedikit, itu keluar mani atau tidak, itu wajib mandi gitu. Oke ya. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Idza jalasa baina subaihal arba tsumma jahada faqad wajaba alaihi ghuslu." Apabila seseorang itu duduk di atas cabangnya yang 4. Ini Rasulullah atau Al-Qur'an ketika bicara sesuatu itu pakai bahasa kinayah atau pakai bahasa metaforis. Apabila seorang itu duduk di atas cabangnya yang 4. Cabang yang 4 itu apa maksudnya? Cabang yang 4 itu tangan 2, kaki 2. Pokoknya suami istri kalau laki-lakinya duduk di antara 2 tangan dan 2 kaki, siapa itulah. Itu bahasa kinayah ya, metaforis. Itu faqad wajaba alaihil ghuslu, maka wajib melakukan mandi. Nah, ini yang kedua. Berarti kalau alat persunatan itu ketemu suami istri, maka ada yang masuk itu wajib mandi meskipun tidak mengeluarkan mani. Oke ya? Ini yang kedua. Yang ketiga, ini yang kita jenggal Pak atau Bu. Bagaimana ini HPT kok meletakkan, coba ya, idza ajnabta. Meskipun jenengan belum paham bahasa Arab, enggak apa-apa, saya bantu saja untuk menyampaikan maksud teks ini lah. Idza ajnabta, kalau engkau junub bi khurujil mani, sebab keluar mani. Au iltiqa al-khitanain. Au itu kan artinya atau or kalau bahasa Inggris. Atau ketemunya 2 khitan. Au arata hudura al-jum'ah, atau engkau mau menghadiri sholat Jumat. Kalau sesuatu itu dihubungkan dengan au atau conjunction atau konjungtornya au, itu menunjukkan apa? Biasanya posisinya sama. Berarti kalau tadi keluar mani, ketemunya 2 alat persunatan, itu kan semuanya wajib. Nah, sedangkan HPT kita bilang au aradta hudural jum'ah, atau engkau mau menghadiri sholat Jumat, seolah-olah mandi untuk menghadiri sholat Jumat itu hukumnya juga wajib. Tapi kalau wajib konsekuensinya apa Pak Tobu? Ini bapaknya. Kalau jenengan berangkat sholat Jumat terus nggak mandi, berarti apa? Dosa. Ya kan wajib. Berarti ini mic-nya berat sekali. Berarti kalau menghadiri sholat Jumat terus nggak mandi, berarti apa? Dosa. Kalau wajib kan gitu. Nah ini susah juga kalau wajib kan itu. Kalau kita lihat dasarnya ya, ada hadis Ibnu Umar, hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Idza arada ahadukum ayyatiyal jumu'ah," apabila seorang di antara kamu hendak menghadiri salat Jumat, falyaghtasil, hendaklah dia mandi. Hendaklah dia mandi. Ini kan perintah.
Perintah hukum asalnya apa? Wajib. Berarti mandi untuk menghadiri sholat Jumat wajib. Tapi kalau wajib ya tadi susah Pak kita. Karena belum tentu semua orang bisa menyempatkan mandi ketika mau menghadiri sholat Jumat. Dan hadis ini maksudnya apa? Memang di awal-awal Islam mandi Jumat itu wajib. Dan Nabi memerintahkan wajib karena secara umum para sahabat itu pekerjaannya kan di dunia apa? Pertanian. Kalau orang tani kerja di ladang gitu, atau juga pedagang ya, dari pasar kemudian langsung apa? Mendatangi masjid, yang terjadi apa? Belum mandi. Yang terjadi apa? Ya baunya menyengat. Ketika hampir semuanya jamaah nggak ada yang mandi, berada di satu forum kayak kita ini. Misalnya kebanyakan kita tadi pagi nggak berangkat ke RSI, nggak ada yang mandi gitu. Kira-kira yang terjadi apa Pak? Bu, Pak? Bau menyengat. Padahal sholat Jumat itu kan ada khutbah, ada sholat. Khutbahnya saja apa? Disuruh mendengarkan. Kalau orang menghadiri sholat Jumat waktu khutbah bicara sendiri, Rasulullah bilang apa? Faqat laghab, orang tadi siang nggak ada artinya, ya, artinya tidak berpahala. Artinya ketika kita sholat Jumat itu momen kita disuruh sholat, yang kedua juga mendengarkan khutbah. Dan khutbah dan sholat itu waktunya kan cukup lama. Dan kalau nggak mandi, kira-kira yang terjadi apa? Orang-orang menjadi khusyuk atau enggak ketika menghadiri sholat Jumat? Nah, malah nggak khusyuk gitu. Padahal sholat Jumat itu karena ada khutbah, ada sholat, berarti kan cukup lama. Beda dengan sholat yang lainnya, cukup sholat saja. Ini. Tetapi dalam perkembangan berikutnya Pak atau Bu, di masa awal-awal tadi, karena kebanyakan umat Islam itu kerjanya di dunia pertanian, perkebunan, dan perdagangan, sehingga kalau sahabat langsung menghadiri sholat Jumat, konsekuensinya tadi. Yang kedua sebabnya, karena di masa awal ketika itu, para sahabat itu pakaiannya itu pakai pakaian wool. Wool itu pakaian apa? Dari kulit domba. Kalau pakaian dari kulit domba itu pasti udara itu kan nggak bisa masuk, kan cepet berkeringat gitu. Ya, kalau nggak mandi ya konsekuensinya tadi baunya cepet menyengat. Tapi kemudian setelah itu para sahabat bisa beli pakaian dari al-qutn. Qutn itu dari kapas. Kalau pakaian dari kapas itu orang berkeringat itu kan semakin berkurang. Lah ketika itu hukum mandi Jumat itu menjadi sunnah. Makanya di hadis yang lain Rasulullah bersabda, man tawaddo'a fabiha wa ni'mah wa man igtasala fal ghuslu afdol. Siapa yang menghadiri sholat Jumat kemudian sebelum menghadirinya dia mandi, fahuwa afdol, maka itu yang lebih utama. Kalau Rasulullah bilang fahuwa afdol, maka itu yang lebih utama. Berarti kalau mandi berdosa atau enggak? Kalau sesuatu dibandingkan itu sama-sama boleh atau enggak, Pak atau Bu? Boleh, karena sesuatu yang haram sama halal itu kan tidak seimbang atau tidak sebanding. Pasti sesuatu yang dibandingkan itu sebenarnya dua-duanya boleh, hanya menunjukkan yang satu itu lebih utama. Bisa dipahami ya? Nah, sehingga dari situ mandi Jumat hukumnya sunnah itu. Itu pandangan jumhur ulama, kecuali madzhab Zahiri yang mengatakan kalau mandi Jumat itu hukumnya wajib. Kalau mandi Jumat itu untuk sholatnya atau untuk harinya? Maksudnya paham atau enggak ini? Mandi Jumat itu untuk kita mau menghadiri sholat atau untuk harinya?
ada mandi Idul Fitri, Iden ya, Idul Fitri dan Idul Adha, ada mandi Jumat. Bedanya apa Pak atau Bu? Kalau mandi Jumat untuk sholatnya atau untuk harinya? Sholatnya. Tapi kalau mandi Iden, Idul Fitri dan Idul Adha, harinya. Dan dengan jenengan menyimpulkan semacam itu, berarti kalau mandi Jumat, orang yang tidak menghadiri Jumat karena udzur ya, misalnya kalau laki-laki atau wanita misalnya, karena tidak wajib, itu disunahkan mandi atau enggak? Tidak. Tapi kalau hari Idul Fitri atau Idul Adha, jenengan enggak ikut sholat id, kan cuma sunnah kan? Misalnya ada halangan enggak ikut sholat id, mandi atau enggak? Sunnahnya mandi atau enggak? Kenapa Bu kok mandi? Apalagi Idul Fitri Bu. Oh riayan kok gak adus ya. Itu jadi masalah nanti. Nanti kalau mandi id itu untuk harinya, meskipun jenengan misalnya ada halangan nggak ikut sholat id, tetap mandi. Ojo sampai Idul Fitri riayan terus gak mandi. Tapi kalau sholat Jumat untuk sholat Jumatnya. Tapi yang menjadi masalah Pak atau Bu, ini terutama bapak-bapak, kalau jenengan karyawan hari Jumat ada shift nggak? Ada, ya kan? Si pagi kan. Berangkatnya mau sholat duhur atau pagi? Ya pagi, nanti mau sholat duhur ya dimarahin nih kok. Nah, artinya jenengan punya waktu nggak sebelum melaksanakan sholat Jumat terus mandi? Enggak. Terus mandinya kapan? Nah, pagi mandinya. Berarti mandi Jumat itu dimulai dari terbit fajar sampai pelaksanaan sholat Jumat. Dan kalau misalnya mandinya baru setelah sholat Jumat, dapat kesunahan nggak? Ada orang melakukan sholat Jumat tapi mandinya setelah sholat Jumat. Ada dapat kesunahan nggak? Enggak. Mau mandinya untuk sholat Jumat kok kan itu. Tetapi yang lebih dekat dengan pelaksanaan, maksudnya waktu yang lebih dekat dengan pelaksanaan sholat Jumat, semakin dekat semakin baik. Kenapa? Kenapa kok lebih baik? Fungsi mandi apa diantaranya? Menghilangkan bau badan. Kalau orang mandi dari pagi, terbit fajar, kemudian berangkat ke sholat Jumat, nggak mandi lagi, itu potensi apa? Bau itu bisa muncul lagi. Meskipun demikian, misalnya dengan karena karyawan berkaitan dengan regulasi tidak bisa menyempatkan mandi sebelum sholat Jumat, tetapi bukan berarti ditinggalkan, karena waktu kesunahannya dari terbit fajar hari Jumat sampai pelaksanaan sholat Jumat. Gitu. Berarti kalau dapat shift ya berarti mandinya melaksanakan sunahnya pagi sebelum berangkat ke rumah sakit. Oke, jelas ya? Nah, berikutnya mandi yang mewajibkan mandi itu pasca haid atau menstruasi dan pasca nifas. Ini khusus ibu-ibu ya. Haid itu daerah sing jenengan sudah ketahui ya. Setiap kalau wanita sebelum menopause ya pasti masih haid. Itu setiap bulan. Nah, waktunya sudah tahu semuanya karena secara umum sudah punya kebiasaan. Ada yang 6 hari, ada yang 7 hari. Rata-rata itu ya. Gitu. Nah, berarti kalau wanita habis menstruasi itu wajib mandi ketika mau sholat atau mau dikumpuli suami. Karena wala taqrabuhunna hatta yadhur. Ini bagi bapak-bapaknya, tidak boleh mendekati istrinya sampai dia suci. Maksudnya sampai dia suci itu sampai dia mandi. Yang kedua, ketika mau sholat harus mandi dulu. Tapi kalau puasa memang diperbolehkan meskipun sebelum mandi tadi. Oke.
Dasarnya apa? Dasarnya hadis Aisyah. Kata Aisyah, inna Fatimah binta Abi Hubesh. Sesungguhnya Fatimah binti Abi Hubesh. Karena tustahabu, dia istihadah. Berarti darah wanita itu 3, Bu. Yang pertama apa? Haid. Itu darah yang secara umum menjadi kebiasaan wanita, pasti datang tiap bulan gitu. Nah, ini butuh kajian khusus, termasuk warnanya apa saja, bagaimana kita membedakan ini kebiasaan atau enggak, nanti itu ada kajian khusus ya. Yang kedua, darah nifas. Kalau nifas itu darah yang keluar pasca kelahiran. Yang ketiga, istihadah. Istihadah itu darah yang keluar tidak di waktu-waktu kebiasaan. Misalnya waktu haidnya biasanya 6 hari, kok suatu ketika di bulan tertentu setelah 6 hari kok masih keluar terus gitu. Itu berarti apa? Istihadah. Kalau orang istihadah itu berarti tetap apa? Melaksanakan sholat. Nanti kalau mau sholat, mohon maaf kemaluannya itu ya dibersihkan, sekarang pakai kapuk kapas atau pembalut semacam itu yang jenengan lebih tahu ya daripada saya. Kemudian apa? Melakukan sholat. Dan dalam hadis tadi, kalau istihadah itu dzalika irkun, itu darah apa? Darah penyakit. Walaisa bil haidah, dan bukanlah haid. Fa idza aqbalatil haidah fada'is shalah. Maka di sana dikatakan kalau haid itu datang, wanita suruh meninggalkan sholat. Wa idza adbarat faghtasili fasholli. Tapi kalau haid itu sudah pergi, maka disuruh mandi kemudian sholat. Yang menjadi pertanyaan, Bu, kalau jenengan haid wajib sholat enggak? Tidak. Karena syarat sholat itu harus suci. Wanita kalau kedatangan haid berarti tidak wajib sholat. Wajib diqodoi enggak? Tidak. Tapi kalau puasa, Bu, wajib ya, itu. Berarti kalau puasa diqodoi, tapi kalau sholat tidak. Kenapa kok demikian, Bu? Pakai dalil akal saja. Kenapa? Karena puasa itu bisa dihitung, tapi kalau sholat ya bisa, cumanya berulang-ulang. Dan jenengan satu hari saja kan apa? 5 kali waktu sholat. Jadi kalau jenengan qodoi ya capek tuh kan gitu. Maksudnya kalau haidnya 7 hari ya nanti dikalikan saja. Gitu. Kalau wajib apa? Mengqodoi. Tapi kalau puasa itu kan apa? Hitungannya mudah gitu kan. Karena puasa itu satu hari. Oke ya. Demikian juga nifas. Nifas itu apa? Mewajibkan mandi. Sama dengan haid. Itu yang mewajibkan apa? Mandi. Oke, pas jam 11. Nanti 10 menit setelah itu tanya jawab. Kita bicara sekarang tentang apa? Kaifiyatul ghusl. Tata cara apa? Mandi. Setiap ibadah itu pasti ada hadis pokoknya, Pak atau Bu. Dulu kita bicara wudhu, hadis pokoknya apa? Masih ingat atau enggak? Kalau masih ingat berarti kajian saya diingat-ingat terus. Masih ingat atau enggak? Jelas lupa itu. Hadis apa? Utsman ibn Affan. Kemudian tayamum, hadisnya apa? Pasti saya sampaikan setiap ngaji itu. Dan di sini pasti saya sampaikan gitu. Hadisnya apa dulu? Hadis Ammar ibn Yasir. Sekarang hadis mandi itu hadis Aisyah. Ini jangan sampai lupa, Bu. Karena tokohnya apa? Wanita dan populer lagi. Kalau Utsman ibn Affan itu ya populer. Tapi yang Ammar ibn Yasir tayamum itu, jenengan mungkin namanya saja baru masuk ke otak gitu atau ke memori. Tapi kalau mandi ini karena tokohnya Aisyah, jangan sampai lupa. Hadisnya hadis Aisyah, bahwasanya Nabi itu, maksudnya Aisyah itu menggambarkan apa? Cara mandinya Nabi. Karena idza ghatasala minal janabah, Rasulullah itu kalau mandi sebab jenazah.
Yabda fayaghsilu yadayh. Maka Rasulullah memulainya dengan apa? Membasuh kedua tangan. Ini yang pertama ya. Tsumma yufrigu biyaminihi ala shimalihi. Kemudian Rasulullah menuangkan dengan tangan kanannya atas tangan kirinya, fayaghtasilu farjahu. Berarti jenengan apa? Basuh kedua tangan, terus cebok. Tapi kan sebelumnya apa? Ya berak dulu kan itu. Berak kemudian apa? Cebok. Tangan kanannya apa? Menyiram tangan kirinya. Nanti ada anjurannya kalau jenengan sekarang, kalau dulu praktek Rasulullah itu tangannya digosok-gosokkan ke tanah. Kalau kita sekarang enggak, karena sudah ada sabun, ada berbagai macam alat yang bisa apa? Membersihkan atau mensterilkan ya. Tsumma yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Kemudian setelah itu jenengan melakukan wudu. Berarti wudu dilakukan setelah mandi atau sebelum mandi? Sebelum. Berarti kayak wudu sebagaimana wudu untuk sholat. Dan nanti ada dua cara, Bu. Artinya jenengan wudunya itu ya sampai kakinya disiram. Tapi cara yang kedua, kakinya tidak usah disiram. Terus jenengan lanjutkan apa? Mandi. Nanti setelah itu tidak usah wudu lagi. Kalau belum batal. Tapi misalnya batal yo, meskipun setelah mandi ya tetap nanti di wudu lagi. Nanti penjelasannya ya. Tapi yang jelas atau wudu sebagaimana kita lakukan untuk sholat. Berarti anggotanya sama ya. Cumanya yang kakinya itu ada dua pandangan. Yang pertama kakinya ya dibasuh. Yang kedua kakinya tidak usah dibasuh. Karena kan nanti diteruskan dengan mandi. Tsumma ya'khudul ma'. Kemudian Rasulullah mengambil air wa yudkhil asabi'ahu fi usulis sya'ar. Kemudian Rasulullah memasukkan jari-jarinya ke pokok-pokok apa? Rambut. Maksudnya apa namanya itu? Rambutnya kan diginiin ya. Nah itu. Itu apalagi yang ibu-ibu kan itu. Itu penting. Hatta idza ra'a an qad istabro'a. Kalau Rasulullah melihat semuanya sudah rata. Hafana ala roksi salasa hasayat. Terus Rasulullah menyiram kepalanya 3 kali siraman. Berarti keramas itu duluan daripada gosok badan atau keramasnya belakangan, Pak? Atau Bu? Keramas itu duluan. Ini kan diawali dengan keramas dulu kan? Nah, ada orang yang di sini prakteknya biasanya semacam itu atau nggak pernah memperhatikan? Atau sak gatoke basa Jawa ini apa? Sak gatoke atau sak pethoke ya. Wis kadang yo keramas dhisik, kadang yo gosokan dhisik ya. Tsumma afadha ala sa'iri jasadi. Kemudian Rasulullah menuangkan air ke seluruh badannya. Tsumma ghassala rijlaihi. Kemudian Rasulullah mengakhiri dengan apa? Mencuci kaki. Berarti akhirnya itu kakinya dicuci. Makanya kalau wudu tadi caranya 2. Bisa jenengan wudu tapi kakinya tidak usah dicuci atau dicuci. Tapi daripada jenengan bingung ya sambil aja yang dicuci nggak apa-apa gitu. Tapi nanti apa? Di akhir wudu tetap kakinya dicuci. Kan aturan mandi kan semacam itu. Sehingga kalau kita simpulkan tata cara mandi ya. Yang pertama memulai dengan membasuh kedua tangan. Sambil kita niat dalam hati kalau ini ibadah. Baca bismillah enggak? Baca. Tapi masalahnya jenengan di WC. Di kamar mandi. Berarti bacanya kapan? Sebelum masuk WC atau cukup di hati. Dan termasuk kalau jenengan mau wudu kebetulan wudunya di WC atau di kamar mandi,
itu baca bismillahnya sebelum masuk atau cukup dibaca di hati. Tidak boleh jenengan menyebut nama Allah di tempat yang kotor. Oke ya. Kemudian membersihkan kemaluannya. Jadi dulu, pipis dulu dengan tangan kiri. Sedangkan tangan kanan menuangkan air tersebut. Jadi Ibu, Bapak, yang ngambil gayung itu tangan. Makanya bak itu posisi kloset itu loh. Yang pas itu kan posisi kloset baknya itu ya di kanan. Tapi kadang ada desain di kiri ya, angel. Makanya itu diperhatikan loh. Memang kadang ada beberapa tempat WC itu baknya itu di kiri kadang. Tidak sampai dipikirkan kadang kalau bikin. Ya supaya mudah kan baknya di kanan. Kemudian menggosokkan tangan kiri tersebut pada tanah. Kenapa kok pada tanah? Karena tangan kiri tadi kita buat cebok gitu. Kalau dulu prakteknya dipakai tanah gitu. Atau yang menjadi gantinya kalau sekarang sabun atau yang lain. Berwudu sebagaimana yang kita lakukan untuk sholat. Cara wudunya tadi kalau kakinya boleh dibasuh atau dibiarkan gitu. Artinya anggota wudu itu ya dilakukan semuanya kecuali kaki dibiarkan, tidak usah dibasuh karena nanti di akhir mandi tetap basuh kaki. Itu yang kedua. Tapi cara yang pertama kakinya ya tetap dibasuh. Kalau jenengan prakteknya yang mana Pak? Bu? Yang mana Bu? Pertama atau kedua? Enggak tahu, baru kali ini kita ngaji kok. Oke, berikutnya menuangkan air dan memasukkan jari-jari pada pokok rambut dengan disertai wangi-wangian. Maksudnya keramas dulu. Jadi keramas itu pertama sebelum badan. Secara logika juga masuk akal tuh. Karena manusia itu kan yang pertama kan ya Pak, dari kepala kemudian turun ke bawah. Makanya rambut itu paling atas ya keramas dulu gitu. Ya sunahnya pakai wangi-wangian, sampo atau yang lainnya. Hal ini dilakukan sesudah melepas atau mengurai rambutnya bagi wanita. Makanya anak rambutnya kelabangan Bu, kalau masih bisa dilepas ya dilepas supaya airnya bisa meresap. Tapi kalau kelabangnya tadi rambutnya terlalu panjang atau ngikatnya terlalu kuat Bu ya, itu pakai ikatan apa Bu itu susah dilepas gitu. Ya berarti cukup disiram air gitu. Oke. Mulailah dari bagian tubuh yang kanan. Berarti kalau jenengan gosokan ngasih sabun kanan dulu anggota tubuh yang kanan. Berarti kalau disabun ya berarti digosok ya berarti tangan kanan kemudian bagian tubuh yang kanan sampai kaki gitu. Oke ya. Kemudian baru kiri. Tuangkan air kepala 3 kali dan seluruh badan dengan rata dengan menggosokkan di dalam. Jadi gosokan itu juga perintah agama gitu. Jadi makanya ibu-ibu ngajarkan anak adus gosokan ini memang perintah dari agama. Dan dari dunia medis juga perspektif medis sama gitu. Dengan digosok pasti bisa menghilangkan kuman. Membasuh kedua kaki dengan mendahulukan kaki yang kanan. Kenapa kok kanan? Karena wudu itu ibadah, sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik pasti kanan, baru yang kiri. Kemudian yang menjadi catatan, ada anjuran bersikap moderasi dalam beragama, yaitu hemat dalam penggunaan air. Rasulullah itu ya, hadis yang paling bawah itu. Yang kita silu bisok, kalau Rasulullah itu mandi dengan 1 sok ila khamsati amdad sampai 5 mud. 1 sok itu kurang lebih 3 liter Bu. Cukup enggak Bu? Coba. Atus 3 liter. Wa yatawaddo bil mud. Wudunya Rasulullah itu 1 mud. Kurang lebih 3/4
liter, kurang lebih 1 gelas itu untuk wudhu. Kalau mandinya 3 liter, cukup atau enggak? Enggak cukup ya kita. Masa jeding entek tahu ya. Apalagi cuma 3 liter. Ini menunjukkan minimal yang minimal air yang digunakan oleh Rasulullah. Sehingga kalau kita menemu air enggak pada biasanya selama lebih dari 3 liter sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau jenengan terlalu over gitu, mandi 1 jeding habis, nah itu namanya israf, pemborosan. Termasuk wudhu. Kadang kan kita wudhu air mudah saja, akhirnya keran itu dibanjurkan sebanyak-banyaknya. Nah, itu kan juga enggak baik. Meskipun orang yang melakukan itu kadang kita ibadah harus menggunakan air yang banyak, tapi ternyata agama menganjurkan sikap hemat dalam penggunaan air. Nah kemudian ini khusus mandi bagi wanita haid gitu. Kalau wanita haid, tapi ini jenengan ya sudah lakukan Bu mungkin ya. Tapi apakah ada dalilnya yang jenengan lakukan? Yaitu haidnya itu atau tempat keluarnya haid atau vaginanya itu dibersihi, kemudian kalau di hadis ini dijelaskan summa ta'khudu, kemudian wanita haid itu mengambil fursotan, mengambil kapas mumassakatan yang dikasih wangian. Ya sekarang ada pembalut dan sebagainya itu. Mungkin ada wangi-wangian, saya enggak tahu. Tapi intinya kalau jenengan melakukan itu memang melakukan perintah agama. Dari segi agama diperintahkan, dari segi medis itu ya baik, lebih steril, kemudian tadi dan supaya baunya tidak tercium. Ini khusus kalau bagi wanita yang haid. Mungkin sekian, silahkan kalau ada yang ditanyakan, monggo. Ibu-ibu yang mau bertanya, saya yakin masih banyak kekurangan kita tentang hal ini. Jadi kita jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan kepada Ustaz Rahman dalam hal ini. Monggo, Mbak Win, Mbak Win. Sudah jelas yang lain, monggo. Ini masih ada waktu untuk jenengan. Mungkin yang di rumah yang tadi mungkin kurang jelas karena ngomong sendiri, akhirnya tidak jelas, bisa bertanya masuk. Kalau tidak ada, saya mau tanya sedikit. Tadi Pak Teman menyampaikan mandi itu kan dari rambut, berteri, mencuci tangan sampai masak. Itu kalau di rumah seperti kita. Tapi kalau di Bengawan itu tidak bisa seperti itu lah. Kalau di Bengawan kita langsung biur, kaki dulu yang masuk. Tidak mengenal 1, 2, 3, tapi itu langsung karena ada yang namanya pinggir Bengawan. Itu kan tidak mengikuti sunnah berarti. Ini gimana? Apa termasuk meninggalkan mengikuti sunnah karena mandinya seperti itu? Ya. Yang kita kaji tadi kaifiyah ghusl, tata cara mandi sesuai dengan ajaran agama. Rata-rata Pak atau Bu, jenengan mandi atau rata-rata orang Islam itu mandi, tapi mungkin kalau disurvei apakah sudah mempraktikkan sunnah ini? Jawabannya tidak hanya di Gawan, wong di rumah saja yang penting kan mandi itu. Pernah nggak kita ilmui mandi itu? Kan saya kira jarang Pak diilmui. Yang penting mandi itu
airnya rata. Ketika airnya rata, apakah sudah memenuhi kewajiban? Jawabannya sudah. Selama jenengan niat terus pokoknya semua badan kena air, yang dimulai dari kakinya dulu, dari tangannya dulu, semuanya kena air, itu sudah menggugurkan kewajiban. Tapi dalam melakukan ibadah, apakah cukup menggugurkan kewajiban? Kayak jenengan sholat itu nggak usah angkat tangan, Allahu Akbar, langsung apa? Baca Al-Fatihah. Setelah selesai langsung apa? Rukuk, tidak usah baca surat, gitu. Nggak usah takbir intikal, langsung apa? Rukuk pun nggak baca doa, langsung apa? Bangkit, ya tidak Allahu Akbar. Itu sah kalau melakukan rukun. Tapi apakah sholat semacam itu dianggap sebagai sholat yang maksimal, atau sholat yang betul-betul melakukan yang diperintahkan Nabi apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Tapi dalam kajian fikih, sholat kalau kena rukunnya itu apa? Sudah menggugurkan kewajiban. Tapi sholat yang baik ya tentu apa? Yang melakukan rukun, yang melakukan sunnah. Nah, mandi juga semacam itu, gitu. Meskipun kita kalau mandi itu tadi yang penting kan semua badan kena air. Semua badan kena air, dimulai dari kaki baru ke atas. Apakah menggugurkan kewajiban? Iya. Tapi apakah sudah mengikuti sunnah Nabi? Belum, gitu. Oke ya. Sehingga kalau kita mandi sesuai dengan hadis Aisyah tadi, artinya bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi juga mengikuti sunnah Nabi. Yang secara umum mandi ini kan jarang dikaji, atau orang mandi itu kan meskipun nggak digawan pun yang penting apa? Basah, gitu. Nah, dengan kita mengikuti kaifiah mandi tadi, dari mencuci kedua tangan, kemudian berak dulu, kemudian tangan kiri yang digunakan cebok itu dicuci dengan tangan kanan pakai tanah atau pakai sabun tadi, kemudian apa? Membasuh apa? Ujung-ujung rambut, kemudian apa? Kemudian tapi sebelumnya wudhu, kemudian apa? Ujung-ujung rambut, kemudian apa? Bagian tubuh yang kanan, seluruh badan sampai apa? Kaki tadi, berarti kita mengikuti sunnahnya apa? Nabi, gitu. Nah, sekarang kalau orang yang kebetulan tempatnya itu tempatnya di Bengawan, di samping Bengawan, kalau mandi supaya mengikuti sunnah bagaimana? Ya kita nyebur dulu nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah berada di apa? Ya di Bengawan apa Pak jenenge kanggo areanya apa? Terus pokoknya di situ jenengan mulai sesuai dengan tadi hadis tadi. Ya, berarti nyeburnya ya nyebur dulu tuh kan gitu. Nanti kalau jenengan mau apa? Ngeleleng dhisik ya enggak apa-apa itu. Nanti kan salto tak? Ya salto enggak apa. Biar rambutnya selesai. Enggak, salto dulu enggak apa-apa, nanti kan dimulai lagi sesuai dengan apa? Hadis Aisyah tadi, atau sesuai dengan sunnah apa? Nabi. Tapi kalau misalnya jenengan hanya salto turun biur, kemudian munggah lagi, apakah itu sudah mandi? Sudah menggugurkan kewajiban. Misalnya jenengan junub ya, salto ke bawah Bengawan, bejudul langsung mentas, yora sabunan gak apa-apa ya serakosoan. Apakah itu menggugurkan kewajiban? Sudah, tapi belum mengikuti sunnah. Apa bajire ibarat itu sambune yo cek tetep apa? Abune kan cek tetep gak enak kan, mau salto nyelelem terus munggah kan ngono tok. Nggih, itu jawabannya. Jadi bisa meskipun kita apa di Begawan ya turun dulu nggak apa-apa, terus mandi mengikuti tadi sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Aisyah. Yang lainnya silahkan, atau nggak ada ini?
Ya, khusuk banget hari ini, nggak tahu. Kenapa Pak ada Bu khusuk ini? Pada sariawan atau gimana ini? Ya. Untuk mandi junub, Ya. itu tadi kita sampaikan dengan gamblang sekali. Tetapi ini ada kalangan umat Islam yang mewajibkan junub ini setelah dia memandikan mayat. Jadi kalau misalnya saya mandikan mayat, saya mandi junub. Apakah ini jenisnya sokeh atau memang tradisi ulama? Karena ini pendapat ulama juga. Jadi siapapun yang memandikan mayat itu setelahnya harus mandi besar dulu. Gimana menurut Pak? Memandikan mayat, apakah wajib mandi? Maksudnya orang yang memandikan mayat. Kewajiban kita kepada mayat itu kan 4 Pak. Yang pertama apa? Memandikan. Yang kedua apa? Mengkafani. Yang ketiga mensolatkan. Yang keempat mengubur. Nah, kalau sholat dan mengubur itu bisa dilakukan banyak orang. Tapi kalau memandikan dan mengkafani, semuanya ikut jadi atau enggak, Pak Tuh? Enggak jadi. Sak desa kabeh melok apa? Ngedusi yo piye kan ngono. Ngafani kabeh melok yo enggak bisa. Tapi kalau sholat ikut semuanya ya bisa. Menguburkan ikut maksudnya tasyik, mengantar mayit ke kuburan, meskipun yang masuk liang lahat ya sunahnya kan ada 3 itu kan. Tapi kalau misalnya semuanya ikut nyemplung kuburan kan ya nggak bisa. Tapi paling tidak mengantarkan mayit ke kuburan itu boleh banyak orang. Yang lebih spesifik artinya hanya melibatkan orang tertentu itu apa? Memandikan dan mengkafani gitu. Makanya dalam hadis yang bicara tentang pahala orang yang berkaitan dengan mayit itu kan hanya dijelaskan man syahidal janazah hatta yusalla alaih. Siapa yang menyaksikan jenazah sampai jenazahnya disolatkan. Falau qirat, dia dapat 1 qirat. Wa man syahidal janazah hatta yudfana alaih. Siapa yang menyaksikan jenazah sampai jenazahnya dikuburkan. Falau qiraton, dia dapat 2 qirat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, 1 qirat itu apa? Atau 2 qirat itu bagaimana? Mithla jabalaini al-azimain. Sebagaimana 2 gunung yang besar. Itu kan bicara sholat sama mengantarkan mayit ke makam. Kenapa kok tidak bicara keutamaan orang yang mengkafani atau memandikan? Kenapa Pak atau Bu? Jawabannya kenapa? Kenapa kok jenengan ketika mudin atau Pak Yai ngomong dalam pemberangkatan jenazah, pasti hadis yang saya sebutkan tadi yang diomongkan. Siapa yang mensolati jenazah dapat 1 qirat. Mensolati dan menguburkan dapat 2 qirat. Tapi jenengan nggak tahu Pak Yai. Dan sekarang hukum pahalanya orang yang memandikan sama mengkafani kok nggak ada ya? Itu. Kok jenengan nggak pernah tanyakan itu? Karena jawabannya mengkafani dan memandikan itu bukan semua orang, apalagi bukan mahramnya laki-laki perempuan memandikan kan jadi masalah nanti. Sehingga mengkafani dan memandikan itu melibatkan orang tertentu. Makanya hak Nabi bicara amalan yang bisa diikuti oleh semua orang, yaitu mensolati mayit dan mengantarkan jenazah ke kuburan. Meskipun kalau wanita ya nggak boleh Bu, karena hadis Ummu Atiyah bilang nuhina anittiba'il janazah. Wanita itu dilarang mengikuti jenazah ke kuburan. Tapi kalau wanita mengikuti sholat jenazah Bu, boleh nggak Bu? Jenengan boleh, pernah Bu? Tapi rata-rata laki-laki Bu. Kalau wanita mengikuti sholat jenazah boleh atau enggak? Boleh. Kenapa kok boleh? Aisyah itu ketika ada sahabat yang meninggal, Aisyah itu ingin mensolatinya di masjid. Artinya Aisyah
ikut sholat jenazah. Ketika Nabi meninggal, siapa yang mensolati Nabi, Pak Tobo? Siapa? Siapa yang mensolati Nabi ketika Nabi meninggal? Siapa? Siapa, Pak? Siapa yang mensolati Nabi ketika Nabi meninggal? Siapa? Ya, jawabannya mudah loh, sahabat. Jawabannya paling mudah. Sekarang pertanyaannya agak susah. Siapa yang menjadi imam ketika Nabi meninggal? Yang mengimami sholat jenazahnya Nabi siapa? Siapa? Siapa, Bu? Siapa, Pak? Gak ada yang imami, Bu. Berarti kalau gak ada yang imami, semuanya sholat sendiri-sendiri. Nah itu, ya jawabannya betul itu. Ketika Nabi meninggal, tidak ada yang menjadi imam. Kenapa? Nabi itu kan meninggal di kamarnya Aisyah yang cukup kecil. Dan Nabi itu, setiap Nabi itu ketika meninggal dimakamkan di tempat dia yang meninggal. Kalau dilakukan sholat secara berjamaah, rumahnya muat nggak? Tidak. Makanya apa? Pergantian sahabat yang senior satu-satu masuk mensolati sendirian. Termasuk para wanita. Berarti kesimpulannya wanita boleh nggak mensolati jenazah? Boleh. Tapi yang tidak boleh wanita mengikuti pemakaman. Jangan sepakat, Bu. Sepakat. Wanita nggak boleh mengikuti proses pemakaman mayit. Sepakat, Bu? Sepakat dengan saya atau enggak? Atau bantah ya? Oh, masih banyak ikut. Enggak ibu-ibu nih, Pak. Tak tanya. Sepakat atau enggak, Bu? Sepakat enggak? Tidak, Bu. Kenapa, Bu, kok tidak sepakat dengan saya? Sepakat atau enggak, Bu? Wanita boleh mengikuti pemakaman sholat jenazah atau enggak? Saya jawab tidak boleh tadi. Jenengan? Boleh. Kenapa, Bu? Jawabannya sederhana tuh, Bu. Tiap hari kita nonton apa? TV, film, Bu, sinetron. Setiap adegan kematian di film, adakah aktor wanita di situ? Ada. Kalau misalnya proses pemakaman jenazah di film atau sinetron, Bu, tanpa wanita, menarik atau enggak, Bu? Kenapa, Bu, enggak menarik? Kenapa, Bu? Enggak menarik, kenapa? Enggak ada yang nangisnya. Ini sudah dijawab, Bu. Kalau di film ada pemakaman seorang tokoh enggak dihadiri wanita, enggak ada yang nangis. Enggak ada wanita yang pakai baju apa? Kok putih tuh, Bu? Hitam, Bu. Baju berkabung kan gitu. Terus nangis-nangis, Bu. Nah, kalau enggak ada itu ya enggak menarik dong kan itu. Tapi sebenarnya itu bukan ajaran agama. Karena hadis Ummu Atiyah bilang apa? Nuhina, kami dilarang. Kami itu para wanita anitiba'il jenazah, dari mengikuti proses pemakaman jenazah. Kenapa? Ya, nangis ngaku bunjir kan. Wanita secara psikologi gampang. Dengan sendiri, Bu, yang jawab. Saya cuma mancing kok. Nah, kalau wanita ikut proses pemakaman jenazah, Bu, kira-kira yang mengurus jenazah itu jadi repot atau malah jadi tenang, Bu? Ya. Misalnya ada istri, suaminya apa? Meninggal, ikut apa? Pemakaman. Sampai pemakaman yang terjadi apa, Bu? Malah menenangkan yang mengurus jenazah atau merepotkan? Merepotkan, nangis semaput kayak panggil ambulan supaya ngantar pulang. Itu jadi repot 2 kali gitu. Ngurus mayat repot, ngurus ya keluarganya yang wanita yang ikut proses pemakaman gitu. Oke.
Dan sekarang yang menjadi pertanyaan tadi, sekarang yang memandikan yang mati nih, saudara, yang memandikan mayat tadi apakah wajib mandi? Ada hadis Rasulullah bersabda, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Siapa yang memandikan mayit falyaghtasil, hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu, dan siapa yang membawa mayit falyatawaddo, hendaklah dia wudu. Tapi hadis ini dipahami oleh jumhur ulama, hadis falyaghtasil itu bukan menunjukkan perintah wajib, hanya kesunahan. Kenapa kok tidak wajib? Karena orang meninggal, ketika orang meninggal itu bangkai, kan orang meninggal itu kan mayat toh. Mayat itu najis atau enggak? Kalau batang, hewan meninggal najis atau enggak, Pak Tuh? Enggak, batang. Misalnya ada tikus gitu. Tikus meninggal jadi bangkai, kena jenengan. Najis atau enggak? Enggak najis. Nah, ada yang bilang najis, ada yang enggak gitu. Yang jelas kalau mazhab Syafi'i itu apa? Makuti aminal bahimati fahuwa hayyun fahuwa mayyitun. Yang jelas apa? Bangkai itu apa? Nah, yang jelas haram ya, soal najis itu perdebatan. Tapi kalau mazhab Syafi'i najis. Berarti kalau tikus meninggal jenengan habis wudu nyekel. Yang jelas apa? Kalau dalam mazhab Syafi'i najis. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Terlepas dari itu ya. Tapi kalau manusia, apakah najis? Tidak. Karena bangkai manusia itu tidak. Maksudnya kalau masih bangkai, bukan kalau wis dikubur kemudian sudah dimasuki set macam-macam, itu jadi lain loh. Maksudnya setelah meninggal itu tidak najis. Karena manusia itu suci baik dia hidup atau meninggal. Gitu. Dan kalau dipahami najis kan berarti orang tadi, orang apa? Memandikan itu kayak memandikan sesuatu yang najis. Sehingga karena memandikan sesuatu yang najis, potensi ada yang nyiprat di bagian tubuhnya, maka mandi secara semuanya. Itu kalau yang memahami wajib. Tapi yang bilang sunnah, karena di manusia itu tidak najis, baik dia masih hidup atau sudah meninggal. Sehingga hukum mandi karena memandikan mayit atau mayat itu hukumnya sunnah. Gitu. Jadi itu jawabannya gitu. Yang lainnya atau masih ada ya? Monggo aku. Ya, monggo. Ya, karena sudah nggak ada yang bertanya, tapi bisa dipahami toh. Saya ragu ini, khusyuk banget toh hari ini. Kenapa kok semakin khusyuk itu? Padahal ngaji kalau khusyuk itu nggak asik ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima